Kalau orang ahli fisika atau pernah belajar fisika pasti takutlah dengan neraka itu. Bahan bakarnya batu. Kalau bahan bakar neraka air, panasnya cuma 100 derajat. Lebih dari 100 derajat, air menguap jadi uap. Nggak sanggup air menahan panas lebih dari 100 derajat Celcius. Kalau bahan bakarnya besi, 2500 derajat aja dia. Lebih dari itu cair dia, nggak mampu lagi dia menahan panas lebih dari 2500 derajat. Kalau bahan bakar neraka baja, 2500 derajat panasnya. Tapi bahan bakar neraka itu batu. Kita ambil batu sebesar gajah, bakar bawahnya. 2 minggu pun nggak cair-cair dia. Udah 10.000 derajat Celcius tuh batu, masih dia serap aja panas itu. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah, innallaha syadidul 'iqab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Baginda Rasul bersabda, siapa tidak memiliki perasaan kasih sayang, maka orang itu tidak akan disayangi. Sayangilah olehmu seluruh penduduk bumi, niscaya seluruh malaikat selangit akan cinta dan sayang kepadamu. Shadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlul bait, keluarga besar yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak, saudara, ibu-ibu, dan saudari-saudari sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman dengan nafsu berbanding terbalik. Kalau iman naik, nafsu turun. Kalau nafsunya naik, iman pasti turun. Jadi jangan pernah beranggapan saya iman kuat, nafsu kuat. Nggak ada. Kalau imannya naik, pasti nafsunya turun. Kalau nafsunya meluap, pasti imannya turun. Rasulullah mengatakan, wa nafsin tunazi'u. Salah satu penghalang manusia untuk taat pada Allah itu nafsu. Yang memang melawan. Nafsu itu melawan terus. Oleh karena itulah nafsu itu harus ditundukkan. Itulah perjuangan melawan nafsu itu. Perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, secara garis besar para ulama membaginya kepada 3 tingkatan. Yang pertama, perintah Allah kepada manusia, yang dipanggil manusia, dan perintahnya itu takut sama neraka. Jadi karena ini penting ini, karena sekarang sudah ada orang ceramah-ceramah mengatakan kita ini beramal nggak perlu takut neraka. Waduh, kalau nggak takut neraka bahaya kita. Kita beramal karena ikhlas sama Allah. Wah, belum tentu, karena kelasnya 3 tingkat. Untuk beramal ini tingkatan paling rendah, Allah memanggil manusia. Ya ayuhan nas, hai manusia, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya ayuhan nas, hai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu, alladzi khalaqakum, yang telah menjadikan kamu, walladzina min qablikum, dan menjadikan orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan takut sama Allah, menyembah Allah,
kamu berubah menjadi orang takwa. Ayat ini bersambung terus dengan surah Al-Baqarah. Sambung. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Ini ayatnya. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Hai kamu manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan demikian kamu berubah jadi manusia yang bertakwa. Belum bertakwa, belum. Kalau menyembah Allah baru berubah jadi orang yang bertakwa. Allah tempatmu bertakwa itu adalah Allah yang telah menjadikan langit sebagai atap, bumi sebagai hamparan. Dan Allah turunkan dari langit itu hujan. Dan dari hujan itu Allah tumbuhkan fa akhraja bihi minas thamarat, berbagai macam buah-buahan. Airnya sama, buah-buahnya beda. Airnya sama, buah-buahnya beda. Ada manggis, ada mangga, ada macam-macam. Itu udahlah. Kita ambil durian, satu buah durian, itu kan banyak biji-bijinya itu. Mungkin ada 10 biji. Nah, tanamlah bijinya itu di tanah yang sama, disiram air hujan yang sama. Tumbuh besar, buahnya nggak sama. Ada yang asam, ada yang pahit ya, ada yang agak manis. Padahal berasal dari biji yang sama. Ditanam di tanah yang sama, di kebun yang sama, disiram air hujan yang sama. Buah sama nggak? Saya tidak pernah makan durian, tapi saya tanya orang-orang, durian itu kan nggak sama rasanya. Yang ini agak pahit dikit, yang ini kan gitu ya. Kenapa bisa tidak sama? Oh, dari buah yang sama kok, disiram air yang sama. Allah mengatakan begitu. Fa akhraja bihi minats thamarot. Air hujan yang sama tapi buah-buahnya beda-beda. Mukhtalifun alwanuh. Bermacam-macam jenisnya. Durian aja ada yang pahit, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang abu-abu, macam-macam itu. Padahal asalnya sama, satu biji yang sama. Dan kalau kamu ragu dengan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, silakan kamu buat tandingannya, kata Allah. Buatlah satu surat semisal Quran itu. Nah, dicoba orang. Ada nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Dia bikin surah Al-Fil, surah gajah. Ketawa orang semua. Kalau kita Al-Fil, ada surah Al-Fil, surah gajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Belumkah kau tahu bagaimana nasib tentara gajah? Ditimpakan Allah kepada tentara gajah itu. Mereka akhirnya seperti ulat dimakan, seperti daun dimakan ulat. Orang bacanya pun asyik gitu. Dia digantinya gajah, apakah gajah makhluk yang besar, kupingnya besar kayak kipas. Ketawa orang bacanya. Itu tahu saya dibikin Quran. Orang juga udah tahu. Gagal. Kau boleh panggil semua sekutumu, jin-jin manusia, bikin satu ayat Quran, tidak bisa. Udah dicoba 14 abad, udah dicoba orang, nggak bisa. Nah, kalau kamu nggak mampu, dan pasti nggak mampu, fattaqun nar, maka takutlah kamu dengan neraka. Jadi takut neraka itu disuruh. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kalau orang ahli fisika atau pernah belajar fisika pasti takutlah dengan neraka itu. Bahan bakarnya batu. Kalau bahan bakar neraka air, panasnya cuma 100 derajat. Lebih dari 100 derajat, air menguap jadi uap. Nggak sanggup air menahan panas lebih dari 100 derajat Celcius. Kalau bahan bakarnya besi, 2500 derajat aja dia. Lebih dari itu cair dia, nggak mampu lagi dia menahan panas lebih dari 2500 derajat. Kalau bahan bakar neraka baja, 2500 derajat panasnya. Tapi bahan bakar neraka itu batu. Kita ambil batu sebesar gajah, bakar bawahnya.
2 minggu pun nggak cair-cair dia. Udah 10.000 derajat Celcius tuh batu, masih dia serap aja panas itu. Kalau bahan bakar neraka itu batu, berapa ribu derajat Celcius itu api neraka. Ngeri. Takutlah kamu, kata Allah, memang disuruh takut. Jadi kita itu yang paling rendah tingkatan manusia, beramal kepada Allah gara-gara takut neraka. Udah selamat itu, selamat. Jangan kita ejek. Saya kadang-kadang nggak enak hati saya mendengar ceramah begitu. Kita beramal bukan karena takut neraka. Kita beramal bukan karena mengharap surga. Terus kita beramal karena mengharap ridho Allah. Ketinggian belum tentu sampai situ. Takut neraka aja enggak. Buktinya nggak takut neraka, rokok disapnya. Api neraka disap. Saya ingin jelaskan Bapak Ibu, kalau kita takut neraka kita selamat. Itu walaupun paling rendah pangkatnya, dipanggilnya pun ya ayuhan nas. Diajak orang, yuk berzina yuk. Aku mau sih, nafsu mau, tapi aku takut masuk neraka. Udah selamat itu. Selamat nggak? Yuk main judi yuk. Ada tempat judi baru di Singapura, Sentosa Island. Aku mau juga, tapi takut aku masuk neraka nanti. Kan selamat udah. Betul nggak? Ayo korupsi kita yuk. Kebetulan ini pemerintah kita ini KPK-nya sudah mandul. Ayo korupsi yuk. Boleh juga korupsi ya, dapat banyak duit nih. Iya, tapi aku takut masuk neraka. Selamat. Orang takut neraka itu selamat. Meskipun pangkatnya paling rendah. Kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun kita nggak berani berzina, nggak berani mencuri, nggak berani merampok, nggak berani menipu, nggak berani meninggalkan sholat. Ayo mancing yuk. Nanti payah mancing, kita sholat bagaimana? Sekali ini kita libur, nggak usah sholat. Mau sih, tapi nanti masuk neraka. Takut aku. Sholat dulu lah, 5 menit aja sholat, baru pergi mancing. Dia selamat. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun beramal karena takut neraka. Satu hari imannya naik, karena dengan beramal kan iman naik. Dengan beramal iman naik, Pak. Kita kumpul duit, pergi umroh, tinggalkan anak istri, tinggalkan rumah kita yang enak, yang megah, pergi umroh sampai sana jauh, jalan kaki pun ke masjid 1 kilometer. Tawaf lagi, capek kita, tapi iman kita naik. Lihat Ka'bah bisa nangis, baca Quran bisa nangis. Itu ciri-ciri iman sedang naik itu. Padahal di sini bini kita meninggal dunia pun tidak nangis kita. Bapak kita meninggal pun kita nggak nangis. Hati keras macam batu. Kata Nabi, jumudul ain min qaswatil qalbi. Kalau mata nggak mau nangis, itu buktinya hati sudah keras. Wa qaswatul qalbi, kerasnya hati, min kasratiz dzunub, karena banyaknya dosa dilakukan, hati jadi keras, membatu hati itu. Wa kasratuz dzunub min nisyanil maut. Orang berani berbuat banyak dosa karena lupa mati. Dia pikir, alah besok-besok kan bisa tobat. Besok-besok kan bisa tobat. Dia tumpuk dosa banyak-banyak. Wa nisyanul maut, orang lupa mati, min tunil amal. Orang lupa mati karena angan-angan panjang. Saya bakal begini, saya bakal begini. Saya udah jadi presiden 2 periode. Nanti DPR saya suap supaya bisa 3 periode. Panjang angan-angan. Wa tulul amal min hubbid dunia. Orang angan-angannya panjang karena cinta dunia. Hebat kali dunia ini dirasanya. Padahal begini bini ajanya. Pergi ke pantai Amerika, keluar uang 20 juta, 30 juta. Padahal pantai Amerika sama pantai Teluk Bayur sama aja. Sama nggak? Sama-sama air asin, sama-sama pinggir laut, sama-sama ada pasir, sama-sama ada pohon kelapa, ya kan? Sama-sama ada perempuan guling-guling macam buaya, buka aurat. Sama aja ya. Mau makan daging beef stick di California, sama aja ya makan daging di Lubuk Alung. Samanya apa bedanya? Cuma perasaan megah aja, nggak ada mana. Tidur, udah tidur, mau di atas tikar, mau di atas permadani, sama aja nya. Betul. Saya diajak kawan saya orang kaya menginap di hotel bintang 7, baru jadi bintang 7, rupanya ada. Ya saya bintang 5, rupanya ada bintang 7. Yang saya tahu bintang 7 kan sakit kepala. Dibawa saya ke Dubai, hotel bintang 7.
Duduk di apanya itu, ini permadaninya tebal, cantik, berbunga-bunga, masya Allah. Duduklah di kursi, di lobi. Saya bilang saya mau minum teh manis. Pesanlah teh manis 1 ceret. Paling isinya 2 tangkir. Minum, enaklah teh. Memang teh pilihan. Tahu harganya berapa? 5 juta. Ku bilang 5 juta di kampungku teh bisa berenang. Saking banyaknya 5 juta bisa berenang. Astagfirullahaladzim, ini apa ini? Saya bilang ini nginap sini berapa 1 malam? 150 juta. Oh nggak mau saya cari hotel lain aja. Kamulah tidur sini, saya nggak mau. 2 malam pula itu kami ada kerja di sana. 2 malam itu 300 juta. Bibi saya belum punya rumah. Saya tanya bibi saya berapa beli rumah? Tipe 36 nak, sekitar 50 juta. Belum bisa saya belikan bibi saya. Terus tidur 300 juta 2 malam. Ditampar malaikat maut saya malam nih. Nggak mau saya. Gila. Saya bilang apa hebatnya tidur 300 juta 2 malam? Katanya di kamar itu kalau dibuka jendelanya ada ikan berenang-berenang. Rupanya di dasar laut. Kalau itu gue bilang di Teluk Bayur pun banyak. Di kampung bapakku pun banyak di Belawan sana. Di kampung ibuku bahkan siapa api banyak kali ikan ya. Ikan tembakau dia tangkap aja gitu pakai tangan banyak ya, bukan main pula. Nggak jadi. Ini perkara nafsu aja sebetulnya. Padahal tidur di mana-mana kalau udah tidur sama aja nya. 5 tahun mungkin 3 tahun 5 tahun kita beramal karena takut neraka. Nanti iman kita naik, nafsu kita turun, iman kita naik, kita dipanggil Allah tingkat kedua. Tadi yang dibaca ayatnya surah As-Saff. Bukan lagi dipanggil hai manusia, tapi dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Bagus sekali ayat ini. Hai kamu orang beriman, maukah kutunjukkan kepadamu sebuah bisnis? Allah berbisnis. Hal adullukum ala tijarah. Maukah kutunjukkan kepadamu satu perniagaan? Allah mau berniaga sama kita, Allah mau berdagang sama kita. Karena ada kan yang bilang, kita beramal kalau kita mengharap surga, mengharap pahala, berarti kita berdagang sama Allah. Beramal kok kayak berdagang? Lu memang disuruh. Hai kamu orang beriman, hal adullukum ala tijarah. Maukah kau orang beriman kutunjukkan sebuah perniagaan? Tunjikum min azabin alim. Perniagaan itu akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu siksa neraka. Jadi kalau berdagang sama Allah, nggak usah takut neraka lagi. Udah lewat itu. Tu'minuna billahi wa rasulih. Modal dagangmu yakin sama Allah sama Rasul. Berat itu. Yakin sama Allah sama Rasul itu mesti membuang nafsu. Coba kata Allah di Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai kamu orang beriman, kalau kau dengar azan memanggil untuk sholat Jumat, tutup tokomu, tinggalkan jual belimu, datangi Allah. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itu kan melawan nafsu itu. Toko buka 1 jam, paling enggak dapat 1 juta. Tutup toko pergi sholat Jumat, hilang 1 juta. Itu kan melawan nafsu itu. Kalau kata Allah, kau tutup aja tokomu, rugi dong 1 juta. Itu lebih baik daripada nggak sholat Jumat. Nah, sekarang kita pilih mana? Pilih tutup toko sholat Jumat, atau kita pilih buka toko nggak sholat Jumat? Kalau nggak sholat Jumat dapat 1 juta, terang-terangan, jelas. Kalau sholat Jumat tutup toko udah pasti nggak dapat duit. Nah, kalau menurut kita lebih baik toko dibuka daripada itu nafsu. Tapi kalau iman, tutup toko, hilang 1 juta, kata Allah lebih baik. Nah, ini pertarungan antara iman dengan nafsu.